Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Riyadhus Shalihin Kaliambo Candi Sidoarjo rahimahullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang telah dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Semua manusia jamaah sekalian pada dasarnya adalah makhluk yang sangat lemah jamaah sekalian. Baik lemah fisiknya, lemah pikirannya, lemah hartanya, dan lain sebagainya. Ketika kita sudah menyadari bahwa manusia ini sangat terbatas jamaah sekalian,
bahkan usianya pun juga sangat terbatas. Oleh karena itu, hendaknya kita semua menjadi hamba Allah yang selalu berdoa kepada Allah, selalu memohon kepada Allah agar Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena pentingnya doa jamaah sekalian, sampai Rasulullah bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu saripati, intisari daripada ibadah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Karena jamaah sekalian, kalau kita umpamakan kita memasuki hutan, begitu banyak hewan yang buas, banyak duri, tapi ketika seseorang itu sudah punya senjata, niscaya dia akan lebih tenang di dalam menghadapi rintangan yang di dalam hutan itu. Begitu juga di dalam kehidupan ini jamaah sekalian, penuh rintangan, penuh ujian. Tapi ketika kita semua memperbanyak doa jamaah sekalian, berarti kita memperbanyak senjata kita jamaah sekalian. Sebanyak yang kita doakan itu berarti kita senantiasa memproduksi senjata-senjata untuk diri kita di dalam rangka menghadapi ujian dan rintangan di dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam khutbah yang singkat ini jamaah sekalian, kita sampaikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang yang doanya kata Rasulullah tidak akan tertolak. Ini jamaah sekalian. Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah jamaah sekalian, salasatun la turaddu ada 3 doa dari 3 orang ini yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja jamaah sekalian? Yang pertama kata Rasulullah jamaah sekalian, al-imamul adil. Al-imamul adil. Imam yang adil. Pemimpin yang adil. Ini jamaah sekalian. Begitu luar biasanya apresiasi Rasulullah terhadap pemimpin yang adil. Adil itu artinya jamaah sekalian menempatkan pada tempatnya. Ketika kita bicara tentang pemimpin jamaah sekalian, sesuai dengan kapasitas kepemimpinan itu. Presiden memimpin sebuah negara, gubernur memimpin sebuah provinsi, bupati memimpin sebuah kabupaten, kepala desa memimpin desa, dan kepala rumah tangga seorang ayah memimpin keluarga. Jamaah sekalian yang berbahagia, lah pemimpin yang adil itu yang bagaimana jamaah sekalian? Sebagaimana yang melekat pada diri Rasulullah jamaah sekalian, ada yang namanya sifat wajib bagi Rasul atau sifat wajib bagi pemimpin. Sekuat tenaga
mereka meneladani, memaknai, mengaplikasikan, mempraktekkan sifat wajib yang dimiliki oleh Rasulullah ini jamaah sekalian. Inggih menika ada 4. Yang pertama yang dinamakan siddiq, artinya benar, jujur. Qulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar walaupun itu pahit rasanya. Lalu yang kedua yang namanya tabligh, artinya menyampaikan, artinya transparan, artinya apa adanya, artinya tidak disembunyi-sembunyikan. Lalu yang ketiga yang namanya amanah, yang dapat dipercaya. Lalu juga termasuk fatonah, yang memiliki kapabilitas, yang memiliki kecerdasan, yang memiliki mampu solusi terhadap sesuatu masalah. Apalagi kalau di sebuah negara jamaah sekalian, apalagi negara Indonesia yang sangat luas, yang sangat panjang, sangat membutuhkan orang yang punya kapabilitas, yang cerdas, yang cerdik, yang fatonah di dalam memimpin mengelola sebuah negara. Semoga kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pemimpin yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua kata Rasulullah jamaah sekalian, siapa doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah jamaah sekalian, was-shaimu hina yuftir, yaitu orang-orang yang berpuasa sampai berbuka, yuftir, sampai iftar, sampai berbuka. Ini puasa termasuk yang sangat diapresiasi Rasulullah jamaah sekalian. Baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib yang insya Allah sekitar 50 hari lagi kita dihadiri oleh yang namanya bulan Ramadan. Kenapa jamaah sekalian doa orang yang berpuasa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ibadah puasa itu jamaah sekalian selain ibadah fisik, juga ibadah hati, juga ibadah pandangan, yang semuanya itu akan menjadikan seseorang itu hamba yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita bisa membiasakan puasa-puasa sunnah, terutama puasa wajib di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan menghadiri kita semua. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian, kata Rasulullah, siapa doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah jamaah sekalian, wa da'watul madlum, wa da'watul madlum, yaitu doanya orang-orang yang terzolimi. Ini jamaah sekalian, doanya orang-orang yang terzolimi. Orang terzolimi itu orang yang dijelek-jelekan, orang yang dinyek kalau bahasa orang Jawanya, orang yang dimarginalkan, orang yang dizolimi baik melalui perkataan maupun melalui fisik, maupun didustai tentang harta-hartanya. Itu kalau masalah personal jamaah sekalian.
Kalau masalah komunitas jamaah sekalian, sebagaimana yang sudah kita sampaikan seringkali dan saat ini masih bergejolak jamaah sekalian. Contohnya adalah saudara muslim kita yang ada di Palestina, yang puluhan tahun dizalimi, puluhan tahun dijajah oleh bangsa Israel. Dan ini doanya sangat makbul jamaah sekalian. Dan pasti suatu saat yang menzalimi itu, yang namanya Israel itu akan hancur jamaah sekalian. Tunggu saja saatnya. Termasuk juga jamaah sekalian, ada saudara muslim kita jamaah sekalian yang namanya etnis Rohingya jamaah sekalian. Etnis Rohingya itu saudara muslim kita yang puluhan tahun, ratusan tahun sudah ada di negara Myanmar jamaah sekalian. Tapi itulah karakter orang kafir. Orang Myanmar itu orang-orang Buddha yang memerintah orang Buddha. Diusir, tidak diakui sebagai warga negara. Akhirnya dia mencari tempat tinggal yang tidak terzalimi dirinya, di antaranya yang paling dekat di provinsi Aceh. Nah, inilah orang-orang yang contohnya orang-orang yang terzalimi, yang kata Rasulullah, yang harus kita bantu, dan otomatis doanya kata Rasulullah adalah doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa menambah kekuatan keimanan dan kegiatan kita serta ilmu kita. Bahwasanya Rasulullah berpesan ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Dan yang kedua, wasaimu hina tuftir, orang-orang yang berpuasa sampai menemui berbuka. Dan yang ketiga, wada'watul madlum, orang-orang yang terzalim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.